Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten pembahasan materi matematika. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi pada bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Namun sebelum kita masuk ke dalam video pembelajarannya, jangan lupa untuk menekan subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi serta like, comment, and share agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Di sini ada beberapa contoh dari bangun ruang. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk segi lima, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk setengah lingkaran, dan ada yang berbentuk tumpeng. Nah, dari beberapa gambar ini, kira-kira apa yang dimaksud dengan bangun ruang itu? Apakah dari beberapa contoh yang telah diberikan atau diperlihatkan kita bisa mendefinisikan apa itu bangun ruang? Nah, di sini dikatakan bahwa bangun ruang adalah bentuk bangunan yang memiliki sisi atau volume. Jadi ketika bangun itu memiliki sisi, yang mana sisi-sisinya ini terhubung dan menciptakan sebuah volume di dalamnya, maka itu disebut sebagai bangun ruang. Nah, bangun ruang ini memiliki 3 dimensi atau sering juga disebut sebagai 3D karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itulah definisi dari bangun ruang secara sederhana. Nah, dari gambar tadi yang disajikan, ada bangun ruang yang sisinya itu datar dan ada bangun ruang yang sisinya melengkung. Ini masuk ke dalam jenis-jenis bangun ruang. Karena bangun ruang itu terbagi menjadi 2 jenis, ada yang bangun ruang sisi datar dan ada yang bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang yaitu kubus. Ketika mendengar kata kubus, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Apakah sebuah kotak atau sebuah benda yang memiliki sisi yang beraturan dan sama panjang? Ataukah sebuah rubik atau benda yang sejenisnya? Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang bisa menggambarkan kubus itu sendiri. Pada materi ini ada 5 materi utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian kubus, yang kedua sifat-sifat kubus, kemudian yang ketiga bagaimana jaring-jaring kubus, kemudian yang keempat bagaimana rumus-rumus terkait dengan kubus, dan yang kelima terkait dengan contoh soal materi kubus. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke materi pertama yang mengenai apa itu kubus. Seperti penggambaran sebelumnya bahwa kubus itu sesuatu yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yang sisinya itu berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang, persis seperti yang ada di bayangan kita ketika mendengar kata kubus. Itu adalah definisi sederhana dari kubus itu sendiri. Kemudian kita masuk ke materi kedua terkait sifat-sifat kubus. Nah, bangun ruang kubus ini memiliki beberapa sifat yang menggambarkan benda itu adalah kubus. Yang pertama itu sifatnya adalah kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Artinya setiap sisi dari kubus ini memiliki sisi yang sama panjang sesuai dengan sifat persegi. Nah, terkait hal ini di poin kedua dikatakan bahwa semua sisi dari kubus itu memiliki ukuran yang sama dan dimensi yang sama. Ya, sudah jelas. Kemudian yang ketiga, semua sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Ya, karena berbentuk persegi jadi setiap sudutnya itu memiliki besaran 90 derajat. Kemudian yang keempat, setiap sisi garis bangunan kubus ini
berhadapan dengan 4 sisi lainnya dan sama besarnya. Ciri yang sifat yang kelima, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi ada 12 rusuk yang membangun kubus ini. Sifat yang selanjutnya yaitu kubus memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi di setiap sisi kubus ini memiliki 2 diagonal sisi karena ada 6 sisi di kubus, jadi 6 dikali 2 itu terdapat 12 diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Kemudian kubus itu memiliki 4 diagonal ruang. Kemudian ciri yang terakhir yaitu kubus memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jaring-jaring kubus. Nah, ketika kubus ini dibuka atau sebelum terbentuknya kubus ini, ada bentuk yang dihasilkan dari hal tersebut, atau dalam hal ini disebut sebagai jaring-jaring kubus. Nah, di sini disajikan beberapa bentuk dari jaring-jaring kubus itu, bisa dilihat pada gambar. Yang pastinya setiap jaring-jaring itu haruslah mencakup dari sifat-sifat kubus yang kita bahas pada materi kedua tadi agar bisa dikatakan sebagai kubus. Yang pastinya ketika kita membuka kubus itu akan menghasilkan 6 persegi yang sama besar. Nah, ketika jaring-jaring ini dihubungkan satu sama lain akan terbentuklah sebuah kubus. Itulah yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Kemudian materi yang keempat, rumus pada kubus. Yang pertama terkait rumus volume kubus. Untuk mencari volume dari sebuah kubus, teman-teman bisa menggunakan perkalian dari panjang dikali lebar dikali tinggi, karena ini adalah sebuah bangun ruang. Nah, dalam hal ini karena kubus itu memiliki sisi-sisi yang sama panjang, sehingga rumus untuk volume kubus ini adalah sisi dikali sisi dikali sisi, yang mana sisi pertama mewakili panjang, sisi kedua mewakili lebar, dan sisi ketiga adalah tinggi dari kubus itu sendiri. Kemudian untuk rumus luas permukaan kubus, dalam mencari bagaimana luas dari suatu permukaan kubus, kita bisa menggunakan rumus luas permukaan dari kubus, yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Seperti yang kita ketahui bahwa kubus itu memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Nah, untuk mencari luas suatu persegi itu, setiap satu persegi, maka rumus untuk mencari luasnya adalah sisi dikali sisi. Nah, pada bangun ruang kubus ini memiliki 6 sisi, sehingga untuk jumlah luas permukaannya adalah 6 dikali sisi. Itu adalah beberapa rumus yang bisa digunakan pada bangun ruang kubus. Oke, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini disajikan sebuah contoh soalnya, yaitu Yanti ingin membungkus sebuah kotak kado dengan selembar kertas kado. Jika kotak kado Yanti berbentuk kubus dengan sisi panjang 8 cm, maka luas kertas kado yang diperlukan Yanti adalah sebesar. Teman-teman bisa menggunakan rumus yang kita pelajari tadi. Rumus yang kita gunakan pada soal kali ini adalah terkait dengan luas permukaan kubus. Mengapa? Karena dipertanyakan di sini bahwa sebesar apakah luas kertas kado yang diperlukan oleh Yanti untuk membungkus kotak kado yang akan digunakan. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita menggunakan rumus luas permukaan kubus, yang mana luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Seperti yang diketahui pada soal bahwa sisi dari kotak tersebut adalah 8 cm, maka kita langsung substitusi saja ke dalam
rumus yang kita gunakan itu 6 dikali sisi dikali sisi, sehingga menjadi 6 dikali 8 dikali 8. Kemudian 8 dikali 8 itu adalah 64, dan selanjutnya dikali 6 sama dengan 384 cm persegi. Jadi luas permukaan kado yang dibutuhkan oleh Yanti adalah sebesar 384 cm persegi. Oke, cukup sekian video pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.